Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo Hai, anak semua. Halo, hai, Bagaimana kabarnya hari ini? Kan sudah makan, sudah sholat. Alhamdulillah. luar biasa Biasa keren semangat. Ya, Allahu Allah Akbar. Akbar. udah makan, udah sholat, udah istirahat, kok masih loyo? semangat Bu. Ya, sekarang kita cek kehadirannya dulu ya. Ya, Ya Iya, Bu. Bu. Panggil satu per satu. Ishak Saleh, nggak hadir. hadir Bu. Ada yang nggak hadir, anak-anak? Nggak ada Hadir Bu, semua, hadir Bu. semua. Hadir semua. Hadir semua, alhamdulillah. Kemudian kita mau belajar, kita cek dulu keadaan kelas kita, apakah sudah bersih? Sudah, Bu. Masih ada sampah bertebaran? Ada lagi. Ada lagi Bu. Bu. Di atas mejanya sudah ada buku, pensil, pena yang kita butuhkan untuk belajar? Sudah Bu. Ya, sudah, bagus. Nah, ketuanya mana ini? Ketua, siapkan dulu, kita berdoa menjelang belajar. Iya, Bu. Ketua, siapkan dulu barisan kelasnya ya. Iya, Bu. Ya, mulai Ketua. Siap. Gerak kepada Ibu Guru kita. Hormat, gerak, tegap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Qadli Amin. Ya, bagus. Segala sesuatu yang kita kerjakan harus kita berdoa terlebih dahulu. Nah, anak-anak Ibu, karena kita tinggal di negara Indonesia, kita punya lagu kebangsaan. Siapa anak Ibu yang mau mimpin lagu Indonesia Raya? Ayo, Widiawati. Widiawati coba Ya Bu. pimpin lagu Indonesia Rayanya ya, Nak. Ya Bu. Hiduplah Indonesia Raya. Kemudian pada hari ini Ibu akan menerangkan tentang sebab-sebab halal dan haram. Pelajaran kelas 6 fase C. Nah, nih. Ya. Sebelum Ibu menyampaikan pelajaran pada hari ini, Ibu akan bertanya dulu, apa pelajaran kita minggu yang lalu? Rini mana nih, Rini? Belum Rini mungkin mana? Bu. Nah, coba Idel coba apa pelajaran kita minggu yang lalu? Mengenai maaf dan memaafkan. Kalau kita salah, kita harus minta maaf, Bu. Ya, untuk pelajaran kita sebab-sebab halal dan haram ini, ada yang sudah tahu sebelum kita masuk ke pelajaran, ada yang sudah membaca? Sudah Bu. Sudah, Bu. Sudah. Apa artinya itu halal? Boleh dimakan, Bu. Yang boleh dimakan, Bu. Boleh Iya, dimakan. bagus anak Ibu. Kalau yang haram apa itu? Yang haram? Yang tidak boleh dimakan, Bu. Dilarang, Ibu. Iya, mantap anak Ibu semuanya, bagus. Namun, sekarang kita ice breaking dulu ya, agar Iya, kita Bu. semangat belajar. Ya, Ayo, Bu. yang telah Bu ajarkan kemarin, kita lagunya tek-tek ya. Iya Bu. Ya, ayo kita lagu bersama-sama. 1, 2, 3. Tek-tek, anak ayam turunnya 5. mati Satu Tinggallah 4. anak ayam tinggal 4. Satu ayam tinggallah 3. Mati satu tinggallah 3. mati satu tinggal 2. Kotek anak ayam turunlah mati 3. satu Mati tinggal induknya. 2.
tentu Ikut tinggal ikut induk. Induknya. Nah, Ya, ayam sekarang turun kita Udah, Bu. Udah masuk Noni. ke pelajaran kita hari ini. Namun menjelang kita memulai pelajaran, Ibu akan membagi anak-anak Ibu terlebih dahulu untuk duduk berkelompok. Kelompok Ya, 1 Bu. dan kelompok 2. Silakan duduk menurut kelompoknya masing-masing, Nak. Ishak, Ya, bawa Bu. temannya. Tadi ada yang kami nak. Desti, buat kelompoknya satu lagi. Kelompok 1 dan kelompok 5. Ya, udah? Udah, Udah Bu. duduk berkelompok? Udah, Bu. Udah. Nah, sekarang kita mulai belajar ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Tolong anak Ibu, Despianti, tolong bacakan dulu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita, satu, peserta didik mampu menjelaskan hal-hal yang dapat menyebabkan penetapan hukum halal dan haram. Iya, bagus. Yang lain ada? Nah, setelah itu, mari kita sama-sama melihat dulu video yang Ibu tampilkan ini. Ya, kita perhatikan dulu ya. Kita nonton dulu rame-rame. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, nanti ada pertanyaan dan tugasnya nanti. Ya, Bu. Tolong perhatikan ya, Nana. Nanti ada tugas kelompoknya nih. Ya, Kita Bu. amati dulu. Ada si PTK ya? Nih, ada 2 orang anak nih. Yang lain rencananya. Yang bertanya ya? Nah, kita perhatikan ya ngapain dia orang berdua nih. Siapa itu? Yang besar itu yang kecil itu lah. Ya. Nah, sekarang kita sudah lihat video tadi, ada di sana 2 yang bisa kita ambil nanti untuk tugas kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti kelompok 1 membahas tentang pekerjaan orang tadi. Apa itu yang dikerjakannya. Kemudian tugas kelompok 2, kita ambil dampak atau keuntungan dari perbuatan halal dan haram itu. Nanti kita presentasikan ke depan kelas. Namun sekarang kita masuk ke dalam pembelajaran mengenai zat asal. Ini di dalam zat asal ini diterangkan oleh Allah bahwa menetapkan sesuatu yang haram karena zat asal seperti yang haramnya bangkai, darah, dan babi sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Siapa nih yang bisa membantu Ibu membacakan suratnya beserta artinya? Saya, Bu. Ya, silakan ya, Despi. Ibu, aku baca artinya nanti, Bu ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Famanit turra ghaira baghi wa la 'adim fala itsma alaih. Innallaha ghafurur rahim. Ya, Sadaqallahul Sadaqallahul azim. azim. Terima kasih ya, anak Ibu Despi yang telah membantu Ibu Bu. membacakan ayatnya. Siapa yang bisa membacakan artinya? Saya, Bu. Coba Tio. Coba Idel. Coba. Ya, Bu.
Terjemahan surah Al-Baqarah ayat 173. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Iya, pintar anak Ibu Idel sudah bantu Ibu. Terima kasih ya, Nak. Iya, Bu. Ya, kemudian kita lihat dulu dari artinya ini kita dilarang untuk memakan daging babi, darah, dan bangkai. Namun ada di dalam ajaran agama kita boleh memakan bangkai, yaitu ikan dan belalang. Tidak semua bangkai boleh dimakan anak-anak. Kalau kita makan nanti kita Berdosa, Bu. Apalagi itu yang namanya babi itu sangat haram untuk kita. Kemudian, nih, kita lihat dari sifat asal. Perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, jahat, judi, atau syirik diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang dilakukan bersifat buruk atau jahat, judi atau syirik, walaupun dengan niat cara dan hasil sebagus apapun, tetap haram. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Siapa anak Ibu yang bisa membacakan ayatnya? Coba Yulia. Baca ya, Nak. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'a lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Sadaqallahul azim. Mantap sekali suara anak Ibu. Pernah jadi kapilana? Biasa terus ya. Karena suaranya bagus ini. Kemudian siapa anak Ibu yang bisa membacakan artinya? Ya, Bu. Saya, Nah, Bu. coba Tio. Yuk, silakan. Siapa jadinya, Bu? Saya, Bu. Tio. Ya. Oliza jadi juga. Artinya Oliza. mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang benar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya, dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka nafkahkan. Katakanlah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu. Iya. Ya, bagus. Selamat bantu Ibu. Terima kasih ya, Nak. Nah, jadi dari sifat asal ini, sifat-sifat yang buruk itu haram kita lakukan. Jangan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari kita, maka orang akan marah kepada kita, dan kita pun banyak dapat dosa. Dan untuk berikutnya, dari segi prosesnya, makanan ini kalau kita lihat proses bisa menjadi halal dan bisa menjadi haram. Nah, coba baca dulu, Yulia. Apa tuh prosesnya? Halal atau haramnya sesuatu bisa disebabkan oleh prosesnya, proses pembuatan, pengerjaan, atau cara mendapatkannya. Akan membutuhkan hasil halal atau haram, kecuali sesuatu yang asal zat dan sifatnya haram tidak bisa merubah menjadi halal walaupun prosesnya bagus dan benar, Bu. Iya, bagus. Bisa mengartikannya, Nana? Maksudnya? Bisa, Bu. Ya, Bu. Bisa. Coba. Siapa itu? Coba. Apa maksudnya itu? Bu, Kalau dari segi maksudnya, proses. ya Bu, maksudnya
kalau ada prosesnya secara baik, alatnya bersih itu halal. Namun apabila bahannya misalnya dibuat dari daging ular misalnya, itu mungkin haram, Bu. Iya, Tidak bagus. bisa Pintar dirubah. pendapat yang Atau lain. daging anjing ya, Bu ya. Ah, janganlah itu najis berat itu ya nak. Jangan coba-coba makan daging itu. Ah, coba yang lain dari pengerjaan. Ada yang bisa dari pengerjaan. Mencuri, Misalnya, Bu. coba. Ayo. Apa lagi? Misalnya kita menyembelih sapi. Ayo coba. Coba Ayam, Nak Ibu. Bu. Ayam. Pengerjaannya harus Contohnya menyembelih hewan, kita menyembelihnya tidak menyebut nama Ya. Allah. Bu. Ya. Ya, kalau kita menyembelih ayam, walaupun itu ayamnya halal, tapi di saat penyembelihan tidak membaca bismillah, maka dia menjadi haram. Kemudian Haram. dari segi untuk mendapatkannya, untuk memperolehnya, dengan cara apa yang haramnya? Mencuri, Mencuri, Menipu, korupsi. Menipu, korupsi, dan banyak lagi. Ya, berjudi. Itu karena semua itu merugikan orang lain. Jadi yang sifatnya merugikan orang lain itu kita tidak boleh Tidak boleh kerjakan. kerjakan. Coba Despi simpulkan pelajaran kita hari ini, Nak. Ya, Bu. Untuk Nah. menentukan kejelasan halal dan haramnya dilihat dari segi prosesnya, Bu. Iya, bagus. Pintar anak Ibu. Yang lain? Saya, Bu. Idel, coba Idel. Iya, Bu. Halal Ya, haram. coba. Nah, kalau halal itu sesuatu yang boleh dimakan, Bu. Kalau yang haram tidak boleh. Tidak boleh dimakan itu ada ayatnya. Dijelaskan dalam Al-Quran. Ada yang disebutkan yang halal itu seperti darah, bangkai, daging babi. Kemudian yang disembelih dengan Yang tidak haram. menyebut nama Allah. Ya, Kemudian yang haram haramnya itu Itu yang terbagi haram dari ya. berbagai. Iya. Ya. Dari segi Ya, bahannya jadi haram ada pula, Bu. Dari si proses. Kemudian Lah, makannya. jadi dari materi hari ini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa kita harus hati-hati dalam memakan makanan mana yang boleh atau halal dimakan dan mana yang tidak boleh atau haram kita makan. Kadang-kadang yang halal itu bisa menjadi haram kalau kita salah-salah mendapatkannya atau penyelenggaraannya atau prosesnya. Nah, kemudian bisa pula menjadi haram kalau kita salah-salah tadi ya. Kemudian yang halal itu tidak pernah, yang haram itu tidak pernah menjadi halal. Bagaimana prosesnya kita membuat makanan, bagaimana betulnya kita memperolehnya, dia tetap haram. Ya. Nah, sekarang karena anak ibu sudah duduk berkelompok, dari awal pelajaran tadi kita sudah melihat satu buah video. Kemudian kelompok 1, Ibu minta kepada anak ibu si ganteng, Ishak mana nih Ishak? Iya, Bu. Apa hasil diskusinya yang setelah lihat video tadi? Coba kelompok Hasil 1. diskusinya, Bu. Oh, dari Ah. video yang kami lihat di depan, itu yang pertama ada siswa yang membeli dengan cara yang baik dan makannya pun harus dengan baik pula, Bu, dengan cara duduk. Kemudian yang kedua, Bu, ada satu lagi yang mencuri makanan, Bu. Sebenarnya wafer dan coklat itu adalah halal zatnya, Bu, cuma caranya yang haram. Begitu, Bu, dari kelompok kami. Iya, bagus. Kita beri semangat untuk kelompok 1. Tepuk tangan. Ya. Untuk kelompok 2, ada tugas yang telah Ibu sampaikan.
Itu apa manfaatnya kita makan yang halal dan apa dampaknya terhadap kita makan yang haram. Coba kelompok 2 ketuanya, Despi ya ketuanya. Ya, Bu. Coba Baiklah, bacakan ke depan kami kelas. akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 2, yang mana yang pertama, manfaat memakan makanan yang halal. 1, menghindarkan diri dari penyakit. 2, meningkatkan iman. 3, mendapat perlindungan. 4, menjaga akhlak. 5, menjaga kekhusyukan dalam sholat. 6, mendatangkan rezeki yang baik. Itu manfaatnya. Sedangkan akibat yang ditimbulkan oleh memakan makanan haram, 1, tidak dikabulkan doa oleh Allah. 2, amalan tidak diterima oleh Allah. 3, membawa kita kepada neraka. 4, iman di hatinya berkurang. 5, rusaknya keturunan. Itu hasil diskusi dari kelompok 2, Bu. Iya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Paten sekali jawabannya. Bagus, padat. Hebat. Ini mungkin yang juara kelas mungkin ya. Juara kelas Ya, Bu, Despi juara ya. 1 ya, Bu. Oh, juara Alhamdulillah, 1. Bu. Pantas saja dia pintar jawabnya. Berarti tiap Terima malam dia kasih, belajar Bu. ini. Iya. Semangat belajar ya, Nak. Iya, Ya, Bu. Ibu. Ya, sudah kita dengar bersama-sama tadi hasil kelompok 1 dan 2 setelah melihat video tadi. Hasilnya ditaruh di atas meja Ibu ya, Nak. Ya, Ya, Bu. Bu. Ya, sekarang karena tadi Ibu telah menerangkan pelajaran sebab-sebab hukum halal dan haram, sekarang Ibu akan kasih tugas berikut. Tugasnya nih, lembaran kerja untuk siswa. Lihat ya tugasnya. Yang pertama, Ibu nggak sempat tadi fotokopi perbanyak, tapi Ibu bacakan saja ya, dicatat. Isinya aja dicatat, nanti Ibu tanya. Ya, Ya, Bu. nomor 1, dalam suatu permasalahan, ada sebuah restoran dikabarkan membeli daging sapi yang mati tertabrak. Daging tersebut diolah dengan baik, di tempat yang bersih, alatnya modern, dan juru masaknya ya ahli. Secara hukum Islam, daging tersebut haram bagi umat Islam karena A. Zat asalnya haram. B. Sudah diketahui orang banyak. C. Juru masaknya tidak membaca doa. D. Tertabrak oleh truk tronton. Apa jawabannya, Nak? Abu. D, Abu. D. Abu. Ah, iya, bagus. Berarti tadi ada memperhatikan pelajaran semua. Jawabannya bagus. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Ya. Nah, soal nomor 2. Nih ya. Nah, seorang siswa membeli kupon 2.000. Kupon tersebut diundi oleh penjualnya. Sang siswa tersebut mendapat 1 pak buku tulis seharga 25.000. Menurut Islam, bahwa buku tersebut hukumnya adalah haram karena A. Diperoleh dengan cara judi. B. Harga buku terlalu mahal. C. Harga kupon terlalu murah. D. Pengundiannya tidak adil. Apa jawabannya, Nana? Abu. Abu. Itu Bu, diperoleh dengan cara judi. Abu. Ya, Bu. Abu. Ya, bagus. Itulah materi kita pada hari ini anak-anak mengenai sebab-sebab Ya, Bu. halal dan haram. Sebelum kita menutupi pelajaran kita, tadi kita sudah coba simpulkan bahwa kita hati-hati dalam memilih makanan mana yang halal dan mana yang haram. Baik itu dari zatnya, sifat asalnya maupun prosesnya, sekaligus bagaimana cara memperolehnya. Nah, kemudian karena kita akan mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, kita beres-beres dulu ya. Kemudian untuk minggu depan, Ibu nanti akan kasih tugas baca buku di rumah mengenai jasa Khulafa Ur-Rasyidin untuk dunia. Baca di rumah ya. Ya, Masuk Bu. berikut. Ya, insya Allah, Bu. Kita akan bahas itu. Ya. Ya, Bu. Dah. Menjelang kita menutup,
Silakan diberes-bereskan alat semuanya dulu di kelas. Bu. Buku masukkan dalam tas dulu. Ibu, Sampah lembaran kalau ada jawabannya bertebaran. dikumpul, Bu. Iya, oh iya ya lupa Ibu. Ya, Bu. Ya dikumpul lah lewat tangan ketua. Ketua yang antar ke depan ya satu orang. Ya, Bu. Jangan Ya, rame-rame Bu. lah. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, kumpulkan ketua ya. Iya, Bu. Ya, tugas diskusi tadi, kemudian tugas LKPD-nya tadi. Ya, Bu. Dah? Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, sudah beres semuanya, anak-anak? Sudah, Bu. Ya, nanti kalau untuk pulang, anak-anak karena sekarang lagi musim hujan, jadi jaga kesehatan. Kalau tiba di rumah itu jangan kemana-mana. Ya, Ya, Bu. belajar yang rajin di rumah. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Ya, kita Bu. tutup pelajaran kita. Ibu minta tolong sama ketua, siapkan teman-temannya, kemudian kita baca doa bersama. Ya, Bu. Siap, Ya. gerak. Kepada Ibu Guru hormat, gerak. Tegak, gerak. Ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo ketua, Siang, Bu. ice breakingnya satu. Yuk, udah bisa. Tepuk tangan pulang. Tepuk tangan pulang. Siap-siap. Beres-beres. Beres. Let's go. Let's go. Coba ulang kembali. Ya, Bu. Beres-beres. Siap. Tepuk pulang. Siap. Siap. Beres-beres. Beres. Let's Let's go. go. Ya. Ayo pulang. Ayo Bu. pulang. Yang rapi keluarnya ya, nak. Ada. Dah.